pembahasan kalian dulu ya. Mungkin ada para yang sedikit belum hafal ya, karena kita di kelas 11 ada pencampuran jurusan dari kelas 1. Para di absen dulu ya. Aulia Agustin Ramadhani ya. Zarita Nihatul, Ayu Rizky Isnani, Mutia Isma, Niken Helma Najwa Agatha, Vita Mutiara, Irwan Saka Handika, Adit Ustihal, ada Asdira Putri Rasya Ayu, Sinta Deviana Pratri, Nala Fatul Anissa, Sinta Ariana. Mana Sinta? Gak berangkat? Sakit, ada suratnya? Izin? Rumahnya mungkin ada yang tahu? Sinta? Yang rumahnya Sinta? Yang dekat sama rumahnya Sinta mungkin? Gak tahu? Muhammad Noval Setiadi, Ardiansah Livano, Bagas Saputra, Avanafisa Putri, Alisa Masayu, Silka Aini Tama, Indah Permatasari, Kesya Nur Aini, Febrianto berangkat. Izin? Ada suratnya? Amalia Zahra, Mageza Nifat Zaki, luar biasa sekali namanya. Eka Aulia Yasmin, Desmalia Putri Sahara, Cinta Atia, Irsa Suroya Balgis, Izana Nisa Azima, Nur Alisa ikut berangkat. Sakit. Ada yang tahu Nur Alisa kenapa nggak berangkat? Yang rumahnya yang mungkin dekat, mungkin sakit, tidak tahu. Kemarin nggak berangkat juga. Ya, kita bareng-bareng ya. Mungkin teman kita yang mungkin hari ini tidak berangkat, kita doakan bareng-bareng semoga sehat, semoga lekas sembuh, sembuh ya, dan semoga bisa berkumpul di dalam pembelajaran bareng-bareng terhadap kalian di SMK 3 Negeri Kota Pekalongan ya, bisa meminta ilmu bareng-bareng ya. Kita doakan ya, kita membaca Al-Fatihah untuk teman kita yang mungkin hari ini masih sakit. Kita doakan yang terbaik. Yuk. Al-Fatihah.
bisa sembuh yang sakit ya, bisa belajar seperti biasa ya. Terus gimana kabar adik-adik? Semangat dong. Di pagi hari ini mana semangat? Ya. Semangat? Sudah sarapan? Ada yang belum? Kenapa belum pagi-pagi ini? Hah? Oh, nggak sempat. Nggak sempat. Ya, kenapa? Bangunnya kesiangan atau tadi malam mungkin tidurnya larut malam? Bangunnya kesiangan. Besok lagi HP kan punya HP itu dikasih alarm. Ya, waktu subuh itu dikasih alarm. Kita bangunnya biar lebih pagi. Ya, kalau kalian bangunnya siang atau kalian mungkin bangunnya mepet dengan jam yang sudah biasa kalian bangun jam 6, nanti yang dikhawatirkan kalian berangkatnya juga buru-buru di jalan. Itu sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Lebih baik berangkat itu lebih awal. Ya, jam 6 lebih 15 kalian berangkat dari rumah. Atau setengah 6 berangkat dari rumah. Yang rumahnya jauh, ya berangkatnya lebih diawalkan. Ya, daripada kalian berangkatnya itu setengah 7 ataupun mepet yang rumahnya agak sedikit jauh, nanti di jalan buru-buru itu juga bisa membahayakan kalian sendiri. Ya, semangat? Semangat? Nah, biar pada dikasih motivasi buat kalian. Ya, di dalam pendidikan, apalagi pembelajaran di sini itu pendidikan kewarganegaraan yang biasa kita hidup tinggal di masyarakat. Ya, namanya bersosialisasi. Ya, kalian sudah tidak sebagai anak-anak di masyarakat, sudah dikenal sebagai pemuda. Ya, pemuda, apalagi sudah seumuran kalian, ketika ada kegiatan, ada acara apapun di masyarakat, pastinya kamu dijadikan panitia di dalam acara tersebut. Berarti kalian sudah dewasa. Ya. Terus materi untuk minggu ini, ya, kita tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam era globalisasi. Ya. Kemarin materinya sampai mana? Yuk, ada yang masih ingat? Ada? Atau lupa? Materi kemarin? Kemarin ada yang lupa? Materinya apa? Lupa. Berarti tadi malam nggak belajar. Kemarin kita membahas tentang Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat penting sekali. Ya. Ini kita bisa melihat dari sebuah apa itu Pancasila. Kalau nggak salah sudah pada juga jelaskan. Ya, di era globalisasi. Nah, ini kemarin sudah kami sampaikan tentang Pancasila. Ya, pengertian tentang Pancasila, ya, penerapan di dalam masyarakat atau implementasi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Itu minggu kemarin sudah kami sampaikan. Hari ini Pak Reni menjelaskan tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi. Ya, itu kalian bisa lihat di depan
Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa Indonesia menghadapi berbagai peluang dan tantangan, ya, dalam menghadapi era globalisasi yang semakin pesat. Memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk menjaga identitas dan keharmonisan masyarakat di tengah perubahan global. Ya, di dalam pembelajaran ini tujuannya apa, Pak Andi? Nah, tujuan dari pembelajaran peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global yaitu peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Ya, itu tujuan di dalam pembelajaran hari ini. Ya, mungkin sudah pernah membaca materi itu? Sudah? Sudah atau belum? Belum pernah membaca? Nah, kalau Pak Randy ingin bertanya terhadap kalian, apa sih peluang dan tantangan di dalam era globalisasi ini, ya, di dalam masyarakat? Kira-kira apa? Yuk, yang perempuan, yang laki-laki. Tantangan dan peluang. Apa? Mungkin bisa suaranya keras biar nanti yang pojok juga dengar. Apa? Peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan. Boleh, Pak? Peluangnya adalah media digital dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila ke Indonesia. Ya, itu ya salah satu. Yang pertama, kita bisa mengakses data, mengakses informasi, mengakses media menggunakan gadget yang kalian pegang. Apalagi di zaman era sekarang, semakin lama semakin teknologi itu semakin maju. Nah, di sini kita akan menerangkan Pak Randy tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi. Ya, itu kalau kita melihat perkembangan, ya, melihat perkembangan masalah yang ada di masyarakat tentang inovasi, ya, teknologi dalam kemajuan. Ya, jadi yang kalian punya HP atau gadget yang kalian pegang setiap hari, ya, hampir semua peserta itu pegang. Itu tergantung dari kalian sendiri. Ya, mau digunakan untuk apa, membuka apa, melihat apa, itu tergantung dari kalian sendiri. Ya, seandainya kalian pegang, ya, gadget yang teknologinya semakin lama semakin maju, perkembangan zaman juga semakin maju, ya kan? Kita nggak usah melihat langsung ke Amerika, ke Australia, ke Bali, ya. Kita bisa melihat budaya, ya, perkembangan dunia hanya menggunakan media sosial. Itu manfaatnya, ya. Jadi peserta didik atau kalian bisa mengakses semua. Kalau dulu mengatakan buku itu jendela dunia. Sekarang sama halnya, gadget yang kalian pegang kalau digunakan dengan positif, ya, itu kalian bisa mengakses semua, ya, perkembangan teknologi sekarang. Kalian duduk di rumah saja atau kalian tiduran di rumah saja, kalian bisa mengakses budaya daerah manapun kalian bisa melihat. Nah, di sini Pak Randy ingin menjelaskan peluang dan tantangan tersebut apa sih yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, ini definisi dan prinsip Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Minggu kemarin sudah Pak Randy jelaskan sila 1 sampai sila 5. Nah,
Di sini definisi dan prinsip Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan toleransi beragama. Tuh ya, jelas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat manusia. Memanusiakan manusia. Ya. Persatuan Indonesia. Menjaga keberagaman dan memperkuat rasa nasionalisme. Ya, itu persatuan. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu pentingnya persatuan. Yang keempat, sila 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengedepankan musyawarah, mufakat, demokrasi dan pengambilan keputusan. Kalau di dalam masyarakat ada perselisihan antara masyarakat dengan masyarakat atau tetangga, yang dipakai biasanya menggunakan musyawarah. Ya, tetangga sebelah dengan tetangga sebelah. Ya, ada perselisihan yang mungkin kita nggak paham atau salah paham. Bisa kita penyelesaiannya menggunakan musyawarah dan mengambil keputusan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sila 1 sampai sila 5, prinsip dari Pancasila. Anak pelajar harus paham dan harus tahu. Ya, biar kalian paham arti dari sebuah kehidupan di masyarakat. Kalau seandainya kalian bisa menerapkan Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 di dalam masyarakat, itu luar biasa sekali. Dan itu sangat-sangat bagus apabila kalian pelajari. Ya, bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus diambil dan mana yang harus dihindari. Itu. Ya. Terus kita lanjut. Tantangan implementasi Pancasila di era globalisasi. Tantangan implementasi. Implementasi artinya penerapan. Penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama yaitu pengaruh budaya asing. Ya. Masuknya budaya dan nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sebagai pelajar, ya pasti tahu budaya yang masuk ke Indonesia atau budaya yang kalian tahu atau budaya yang kalian lihat di media sosial itu tergantung pada diri kalian sendiri. Artinya kalian bisa menyaring apakah budaya itu bisa diterapkan di masyarakat kita atau tidak. Itu pelajar mestinya harus tahu, bisa menyaring sebuah kebudayaan yang masuk dari luar yang akan diterapkan ke kita atau ke masyarakat kita. Kalau tidak sesuai, ya sudah, kita nggak bisa terapkan. Jangan sampai budaya luar itu masuk, ya kalian tidak bisa menyaring terus kalian terapkan. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti ada gesekan di dalam masyarakat tentang kebudayaan. Loh, kebudayaan kita kan seperti ini, kenapa itu kebudayaan luar dipakai? Kan begitu. Oh, itu bertentangan dengan norma, ya kan? Nah, itu tidak boleh. Pelajar atau peserta didik atau kalian yang harus paham tentang bagaimana pengaruh budaya asing, kita bisa menyaring yang bagus yang bisa diterapkan di masyarakat. Ya, atau pakai gadget. Ya, jadi budaya itu terkadang secara tidak langsung. Kalau budayanya itu masuk ke Indonesia, ke masyarakat itu langsung. Kita lihat, kita praktekkan. Oh, tidak sesuai, kita terapkan. Oh, sesuai, kita terapkan. Tetapi bisa jadi budaya asing itu kalian bisa melihat dengan media sosial. Itu yang paling berat untuk menyaringnya. Bahasanya tiru meniru atau tiruan.
atau meniru gaya. Nah, itu pengaruh budaya asing. Ya, jangan sampai kalian meniru budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Yang kedua, degradasi moral, melemahnya praktik gotong royong, solidaritas dan toleransi di masyarakat. Itu praktek gotong royong. Ya, apakah di masyarakat kita gotong royong itu masih kuat? Masih punya peran masyarakat? Apalagi di zaman era globalisasi ini yang kemajuannya sangat pesat. Anak muda apakah di masyarakat itu semakin menurun gotong royongnya atau makin memperkuat? Kalau hari Jumat mungkin di kampung kalian Pak RT mengadakan atau menginfokan atau menyiarkan di musola untuk kaula anak muda, orang tua, hari Jumat pagi kita mengadakan kebersihan di lingkungan RT sekian, RW sekian. Itu bisa dilihat dari segi pemudanya seperti apa. Apakah gotong royong itu masih dipakai di masyarakat atau semakin menurun? Ya, gotong royong bukan hanya sekedar tentang kebersihan. Ya, kalau tetangganya ada yang kesusahan juga kita bisa menolong. Kalau tetangganya membangun rumah sedikit dari awal sebuah pembangunan juga kita bisa membantunya. Itu gotong royong. Solidaritas juga ya. Ya, toleransi juga ya. Toleransi harus tinggi, apalagi di daerah Pekalongan ini. Kota batik atau kota santri. Ya, kota banyak semuanya banyak yang toleransi dengan agama. Pak yakin ya, ketika di masyarakat apalagi kota Pekalongan, toleransinya sangat tinggi sekali. Ya. Terus yang keempat, ancaman disintegrasi bangsa, yaitu rentan terjadinya konflik dan perpecahan akibat perbedaan latar belakang. Jangan sampai suatu negara atau suatu kelompok atau suatu organisasi terpecah belah karena hanya sebuah latar belakang. Perbedaan suku bisa terjadi tentang perpecahan persaudaraan. Itu jangan sampai. Ya, apapun latar belakangnya, kalau kita menggunakan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, insya Allah pasti tidak terjadi apa-apa. Itu dalam prinsip Pancasila. Nah, globalisasi dan dampaknya terhadap budaya bangsa. Ancaman terhadap budaya lokal. Yang pertama, budaya asing yang masuk secara masif dapat menggeser dan mengikis nilai-nilai budaya lokal. Ya. Jadi budaya luar yang masuk dalam budaya asing yang masuk dalam budaya lokal. Kalau orangnya tidak bisa menyaring, itu budaya lokalnya terkikis. Banyak yang mengatakan ini. Setiap daerah pasti mempunyai adat dan budaya sendiri-sendiri, atau masing-masing daerah mempunyai kebudayaan masing-masing. Ya, kalau kalian melihat setelah hari raya, kalau banyak kebudayaan yang dipakai, ya kan? Nah, ketika ada kebudayaan yang masuk, apakah kebudayaan lokal tersebut terkikis atau minat seseorang dalam budaya lokal itu menurun? Pernah lihat nggak? Semakin tahun perkembangan zaman, budaya lokal semakin banyak tidak minat atau penurunan minat dari sebuah kebudayaan lokal. Pernah lihat nggak? Pak, yang tadinya 1 minggu setelah hari raya itu maju Pak dalam jalan itu Pak, karena ada kebudayaan atau ada itu yang selalu dipakai.
setiap tahun ramai Pak, dulu macet. Tetapi semakin lama kok semakin banyak orang yang tidak melihat budaya itu. Itu namanya terkikis. Yang tadinya macet setiap tahun kegiatan itu macet ke budaya itu. Tahun ini kok sepi Pak. Ya, lebih banyak anak muda itu larinya ke daerah lain Pak. Itu namanya juga kita terkikis oleh kebudayaan lokal juga terkikis tanpa kita sadar. Terus peluang integrasi budaya, globalisasi juga membuka peluang untuk mengintegrasikan budaya lokal dengan budaya global. Intinya gini, ketika kalian sebagai peran dalam kebudayaan itu, kalian bisa menggunakan media. Tidak perlu kalian ke luar negeri, ya contohnya, ke sana menampilkan sebuah kebudayaan Indonesia. Kamu bisa menggunakan media sosial lewat upload yang kalian pegang dengan gadget. Untuk memperkenalkan kebudayaan kita bisa menggunakan media atau gadget yang kalian pegang. Ya, itu gambarannya dari sebuah peluang integrasi budaya menggunakan media sosial. Ya, paham di sini? Ya. Terus yang ketiga ada perubahan gaya hidup. Pola hidup dan konsumsi masyarakat semakin terpengaruh oleh tren global. Ya, di masyarakat kita terkesan semakin lama tren-tren itu ada perubahan. Ya, yang tadinya menggunakan bajunya mungkin longgar, sekarang semakin lama semakin diperketat. Itu karena pengaruh oleh tren global. Anak dari mana? Pemuda tahu dari mana? Karena media sosial. Oh, trennya kayak gini Pak. Kita sebagai generasi Z, ya, sebagai generasi muda, itu kita pastinya mengupdate sebuah kebudayaan. Nah, Pak, modelnya tahun ini kayak gini Pak, modelnya tahun ini kayak gini. Nah, kita menyesuaikan, tapi kita harus tahu bagaimana kita menyaring sebuah kebudayaan. Paham mas ini? Mungkin ada yang ditanyakan. Nah ini peluang penguatan nilai-nilai Pancasila di era digital. Digitalisasi informasi, kemudian akses terhadap informasi dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila, tentang kolaborasi global, tentang partisipasi aktif, ya, tentang globalisasi global dan teknologi digital memfasilitasi kolaborasi lintas budaya dan memperkuat rasa persatuan. Partisipasi aktif yaitu media digital mendorong keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan penerapan nilai Pancasila. Nah ini peran generasi muda dalam menegakkan nilai Pancasila. Dari bahkan kelihatan Pancasila, memahami Pancasila melalui pendidikan formal dan non formal, partisipasi aktif yaitu terlibat dalam kegiatan sosial dan kesukarelaan yang mencerminkan nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu ada inovasi, menciptakan solusi kreatif untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dan yang keempat yaitu persatuan, yaitu memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah ini ada strategi penerapan Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Ada sebuah kebijakan pemerintah, yaitu menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada sistem pendidikan.
yaitu memperkuat pendidikan Pancasila di berbagai jenjang pendidikan. Ya. Terus praktek bisnis menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, pada kehidupan bermasyarakat, melestarikan gotong royong, toleransi, dan rasa kebersamaan di lingkungan masyarakat. Ya. Jadi kalau kita sebagai generasi muda, kita generasi pelajar, ya, itu harus kita paham. Ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Boleh? Mungkin yang belum paham yang mana nanti bisa tunjuk jari. Yuk. Mungkin yang belum paham yang mana? Tentang globalisasi, tentang Pancasila. Boleh tanya. Yuk, semangat. Semangat. Masih pagi harus semangat. Semangat. Ya, gitu dong. Yuk, mungkin ada yang ingin tanyakan? Generasi Z harus semangat. Yuk. Atau kita bisa breaking. Ya. Yel dulu ya, biar semangat ya. Masih pagi kok. Yel-yelnya apa? Jutek? Nah, sambil berdiri atau duduk? Duduk. Nah, yuk, mulai. 1. Berarti SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Jutek? 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 Bravo? Yes. Yuk kita coba. Ya. Tangannya berarti menang. Yuk 1, 2, 3. Jutek? SMK bisa. SMK hebat. SMK 3 bisa hebat. Jutek? Jutek? Bravo? Yes. Ya. Karena jutek harus semangat, smart, strong. Ya, itu. Masih lemas? Ya. Nah, setelah Parang dijelaskan tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila di dalam era globalisasi, yang akan ditanyakan kepada kalian, permasalahan apa yang ada di dalam masyarakat sekitar kita, atau yang kita temui permasalahan itu, bisa ditanyakan. Yuk. Atau nanti kita berkelompok saja ya. Berarti satu kelompok itu kita bagi, berarti ada 5 anak ya. Kita bagi 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5 aja ya. Yuk kita bisa berkelompok. Yang duduknya nomor 1 kursinya bisa diputar. Nah, yang belakang, yang nomor 3 juga bisa diputar. Kita membentuk kelompok. Yuk. Nanti kita diskusi ya, akan dibagi. Yuk, yang duduknya depan, kursinya bisa kita ke belakang. Itu kita berbagi kelompok. Ya, kita dulu. Nah, tuh pakainya kelas ini ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya.
kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, yaitu kelompok 6. Mbaknya yang satu bisa ke sini. Ke sini. Nah. Soal diskusi ini. Mbaknya sama yang tengah. Ini masih pagi, semangat pagi. Diskusi kerjasama yang baik. Nama anggotanya, jangan lupa nama anggotanya ditulis lengkap. Tanggal, hari, kelompok. Kelompoknya ditulis nama lengkap. Pak, saya Apa? terus ada orang salah satu. Bisa menggunakan referensi kalian searching di internet menggunakan gadget kalian. Ya. Nah. Diskusikan dengan teman satu kelompok. Jangan lupa nama lengkap. Ya.
tulis dong. Ya. Nama kelompok jangan lupa, tanggal, ya. Namanya lengkap. Menciptakan. Menjaga. Ya.
Nanti hasil dari diskusi kelompok kalian nanti dibacakan di depan. Kelompok siapa yang sudah? 2 menit lagi ya diskusinya. Nanti dari kelompok ada satu anak yang menjadi wakil dari kelompok tersebut untuk membacakan hasil diskusinya. Oh 2 boleh, dan 2 anak ya, perwakilan dari kelompok. Hasil dari diskusi kalian nanti bisa maju untuk membacakannya. Ya. Hasil dari diskusi kelompok 4 ya. Sudah belum? Berapa menit lagi? 1 menit lagi ya diskusinya. Ya boleh.
kembali berarti ke tempat duduk semula ya, tapi kan masih berkelompok, cuma di sini aja. Terus terus kelompok satu atau kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Hah? Kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Hasil dari diskusi. Berurutan dulu dong. Berurutan. Kelompok 1 terus kelompok yang lain 5 mendengarkan dari hasil kelompok 1. Yo. 2 anak perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi. Oke. Kelompok 1, setelah itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Sudah siap? Nah, boleh ya? Yang lain menyimak atau mendengarkan hasil dari kelompok 1. Yang lain mendengarkan hasil dari diskusi kelompok 1. Dari kelompok 1 nama maju atau maju semua aja biar kompak. Kelompok semua jiwa bersama dong. Yuk. Jiwa korsa. Ya. Ayo. Jiwa korsa ya. Jiwa korsa. Nah, kami dari kelompok 1 atas nama ingin menyampaikan hasil diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi menurut kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Aulia Yasmin. Perkenalkan nama saya Des Maria Puisara. Perkenalkan nama saya Arus Yusra. Perkenalkan nama saya Rita Abdia. Jadi, apa sih peran Pancasila dalam menjaga identitas nasional di tengah dominasi budaya global? Apakah ada yang tahu? Yuk. Mungkin ada yang tadi sudah dibacakan. Nah, Jadi jawabannya itu berikut beberapa ranting Pancasila. 1 sebagai landasan filosofi, 2 sebagai pemersatu bangsa, 3 sebagai bentukan pertahanan budaya, 4 sebagai pedoman hidup masyarakat, dan 5
Yuk, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isya Nuraini. Perkenalkan nama saya Amanda Seda. Perkenalkan nama saya Fitra Nurira. Perkenalkan nama saya Bibi Nurira. Perkenalkan nama saya Muhammad Nafal Setiadi. Yang pertama, apa peran Pancasila menjaga identitas nasional di tengah koordinasi budaya global? Jawabannya adalah secara garis besar ada 3, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang kedua menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, yang ketiga mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memanfaatkan nilai-nilai Pancasila untuk menggunakan ekonomi yang berkeadilan di era globalisasi. Jawabannya, kita bisa memanfaatkan nilai-nilai Pancasila dengan mulai dari menunjukkan sifat nasionalisme. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik. Mungkin ada yang boleh bertanya dengan kelompok 2. Mungkin memberi masukan. Gak ada? Cukup? Cukup. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Kelompok 3. Ayo. Terakhir Pak. Semuanya. Pak juga. Yuk kelompok 3. Nah, kita kasih waktu untuk presentasi dari hasil. Yang sini lagi dong. Ini lagi yang di tengah. Suaranya harus dikeras dong. Semangat ya. Membacanya yang keras. Biar yang belakang dengar. Ya. Bisa? Siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Suaranya yang keras. Suara tapi Ya, mau. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan atau ada jawaban lain dari kelompok lain. Yuk, boleh? Mungkin ada pendapat lain dari soal itu. Sampaikan nggak apa-apa ke kelompok 3. Nggak ada? Cukup? Cukup? Ya. Sekian dari kelompok kami. gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bos.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Sandra. Saya Rian Lalu. Saya Irwan Kanika. Saya Kami Irwan Musa. Soal nomor 1. Ya. Apa peran Pancasila dalam menjaga identitas nasional dengan dominasi budaya global? Jawabannya adalah di era globalisasi ini peran Pancasila sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia karena dengan adanya globalisasi. Keras suaranya. Soal nomor 2, bagaimana kita bisa memanfaatkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan ekonomi yang keadilan di era globalisasi. Dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada ekonomi dalam mekanisme harga dan usia, bukan pada mekanisme pasar yang berasaskan yang sasaran ekonomi rata-rata negara rakyat berdasar dari Indonesia. Dan dari kelompok kami, Mungkin ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain mungkin? Ada? Oke. Ada? Cukup? dan dari kelompok kami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok 5. Kelompok 5 ya. Nah. Maju. Sini tengah. Tapi kamu bedanya kayak Sini dong. Maju. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami, peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asidan Putri Kajari. Saya sudah dari kelompok ini. Saya Nasi Putri Rina. Saya adalah kelompok dan soal pertama, apa peran Pancasila dalam negara identitas nasional di tengah dominasi budaya global? Jawabannya memberikan satu tanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Soal nomor 3, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi yang berkeadilan di era globalisasi? Jawabannya menerapkan sistem ekonomi Pancasila, meningkatkan Pancasila, menciptakan kepercayaan diri, distribusikan sumber daya ekonomi secara merata, meningkatkan kualitas budaya masyarakat, membutuhkan Mungkin ada yang menambahkan? Mungkin dari kelompok lain boleh ditambahkan sedikit? Ya, cocok. Ya, boleh. Apa? Cukup? Ya, ya, oke. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya yang keras. Kalau ingin menambahkan, apa ada jawaban lain? Boleh suaranya yang keras. Yo. Ya ini ada yang mau bertanya dengan Pak Pernah. Bagaimana peran Pancasila dalam membentuk identitas nasional? Bagaimana peran Pancasila untuk membentuk identitas nasional? Ya. Bagaimana peran Pancasila dalam membentuk identitas nasional? Yo. Baik. Jawabannya adalah dengan cara mengikuti Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, dan Hari Pahlawan. Ya. Ini mau tutup dulu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam diskusi itu bahwa penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari sangat penting dan sangat perlu. Awal kita juga muda, ya sekarang. Terus ini kesimpulan dari materi yang kemarin disampaikan yaitu pentingnya menjaga dan memperkuat Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan filosofi bangsa Indonesia perlu terus dijaga dan perlu diperkuat di tengah tantangan globalisasi. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan, Indonesia dapat mempertahankan identitas budaya dan membangun masyarakat yang harmonis, adil dan sejahtera. Di kesimpulan dari ini, ya sangat penting bahwa Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari perlu kita, ya pakai untuk kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya. Nah, untuk itu ya kita sedikit memahami tentang Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Ya, paham sampai sini? Nah, itu mungkin ada salah satu perwakilan dari materi tersebut untuk menyampaikan refleksinya dalam materi ini. Coba salah satu saja. Mungkin materi dari ini boleh satu anak untuk materi tadi bagaimana? Hah? Pancasila tadi yang sudah Pak disampaikan itu ya semuanya apa? Ya. Bisa? Yuk. Yuk. Ada keras suaranya tadi. Dapat memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ya. Nah, itu materi untuk hari ini. Yang kami harapkan kalian tetap belajar. Minggu depan kita ke materi ya, setelah kita peluang dan tantangan
belajar ya. Terus Pak Randy sudah memberikan soal pilihan ganda di Google Form. Nanti linknya Pak Randy sampaikan di link grup WhatsApp. Pak, ini di depan kita materi ke gotong royong. Oke lah. Siapa? Siap? Sudah? Kalau sudah boleh siap-siap untuk pulang. Salah satu menyiapkan untuk berdoa. Siap-siap, terus nanti salah satu menyiapkan untuk berdoa ya. Siap-siap dulu. Nanti jangan lupa pulang sekolah ya. Sudah? Nah, tetap belajar. Kalau malam setelah sholat maghrib ataupun setelah sholat isya biar menjadi siswa berprestasi. Yuk, salah satu menyiapkan untuk berdoa. Sebelum berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.